Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz terkait maraknya pelecehan seksual di pesantren, tempat yang harusnya suci dari perbuatan-perbuatan seksual? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, kasus yang terungkap itu karena sial saja. Itu 1% lah dari yang terjadi. Tapi tidak terungkap. Mengapa? Ya karena banyak faktor. Misalnya korbannya itu terintimidasi dengan narasi agama, atau sudah terlanjur berada dalam cengkraman pengaruh seseorang yang digambarkan itu hebat secara spiritual, sakti, wali. Nah, ini mengapa terungkap di beberapa kota belakangan ini? Karena kebetulan ada yang memberontak, ada yang menolak, ada yang mendukung untuk diungkap, sehingga terungkaplah. Ini adalah sebuah noda. Ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Harus ada langkah yang lebih kuat, langkah yang lebih serius pemerintah dan masyarakat untuk menyikapinya agar tidak terulang, agar tidak terus-menerus mencoreng nama agama, nama Islam, nama pesantren. Ya, sekarang orang bisa ragu terhadap pesantren, orang bisa curiga terhadap kiai, status agama, ulama. Ini efeknya sangat besar. Terhadap agama pun demikian. Orang mencemooh agama kita di luar sana. Orang mencemooh organisasi-organisasi yang identik dengan pesantren. Orang mencemooh pesantren sebagai lembaga yang mestinya steril dari perbuatan-perbuatan asusila yang justru bertentangan dengan pendidikan agama. Oke, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Masyarakat, pemerintah, apa yang harus dilakukan? Karena seperti yang Anda bilang tadi, ini sudah bisa dikatakan puncak gunung es yang kelihatan, yang ketahuan. Artinya kan mengerikan, Ustaz. Iya, mengerikan. Makanya itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Menurut saya masyarakat juga harus pandai-pandai, harus cerdas, harus kritis. Tidak hanya percaya ini lembaga pendidikan agama, ini sudah digambarkan seorang ulama, seorang kiai hebat. Oh, nggak cukup. Tidak cukup juga hanya karena ingin anaknya baik harus masuk pesantren. Pertama, tidak wajib masuk pesantren. Untuk sekedar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang beragama, tidak harus mendalami ilmu agama. Karena bakat anak kan berbeda-beda. Nah, ada sebagian orang tua memaksa anaknya memasuki bidang ilmu agama padahal anaknya tidak berbakat. Ini juga tidak boleh dilakukan pemaksaan ini. Kedua, untuk menjadi anak baik, anak soleh, anak yang religius, itu juga tidak harus menjadi seorang ahli agama. Ketiga, untuk menjadi seorang ahli agama juga tidak harus masuk lembaga pendidikan yang intens. Sekarang sarana-sarana informasi tentang itu bisa diperoleh dari internet, dari banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menjamin untuk itu. Keempat, pesantren tidak dengan mudah hanya bisa menerima, harus dilihat manajemennya bagaimana, penataannya bagaimana, tenaga-tenaga pengajarnya bagaimana, apa kualifikasi dan keahliannya, bagaimana review. Kita aja kalau mau beli barang di online itu kita biasanya melihat review, bagaimana testimoni dan kesaksian orang-orang yang membeli. Nah, ini seperti membeli kucing dalam karung. Tidak cukup hanya karena disebut seorang ulama, seorang kiai, seorang apapun, kemudian otomatis berarti kita harus menerimanya secara total, taken for granted. Tidak bisa lagi. Mengapa? Karena terbukti ini bukan kasus pertama. Dan bukan hanya di tahun ini. Bukan hanya saat ini. Dan ini sudah sering kali terjadi. Kalau Anda search di internet,
Kasus-kasus ini banyak di tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga sering muncul. Artinya masyarakat harus sadar. Dan yang kedua, pemerintah juga harus melakukan antisipasi. Tidak bisa dibiarkan pembangunan pesantren seenaknya oleh seseorang hanya karena dia punya ilmu agama kemudian dia bangun pesantren. Apa kelayakannya? Sebagaimana orang tidak bisa membangun rumah makan seenaknya. Dia harus memenuhi syarat-syarat higienitas, kebersihan, kualitas dan seterusnya. Semuanya harus memenuhi standar, tidak bisa seenaknya sendiri. Bayangkan pusat yang biasanya mencetak orang ahli agama justru dijadikan seolah itu harem, dijadikan tempat untuk melecehkan. Dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dengan status lebih tinggi, ustadz, kiai, atasan, terhadap orang yang lebih rendah, misalnya murid, santri, bawahan, PRT, itu lebih jahat daripada pemerkosaan. Atau itulah pemerkosaan yang paling keji. Mengapa? Karena boleh jadi korbannya tidak bisa menolak. Sehingga terlihat, terkesan seolah-olah suka sama suka. Itu lebih jahat. Berbeda dengan pemerkosaan, kan ada unsur pemaksaan. Tapi terhadap orang yang statusnya lebih rendah, ini selain merendahkan status perempuan, juga mengintimidasi, juga menghancurkan kehendak dan kebebasan seseorang. Makanya bagi saya, kejahatan seksual yang dilakukan oleh yang beragama atau orang yang punya status lebih tinggi lebih keji daripada kejahatan pemerkosaan yang sering kita lihat, kita dengar di berita-berita dan media. Ustaz. Kemudian fenomena ini yang seperti Anda bilang tadi sudah berulang, terus terjadi. Apa penyebabnya? Mengapa kok orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang tahu mana yang buruk, mana yang baik, kok malah melakukan hal seperti itu? Seperti saya katakan, segera tahu agama bukan berarti beragama. Banyak orang yang tidak tahu agama justru beragama lebih baik daripada orang yang tahu agama. Sebagian besar orang menggunakan pengetahuannya tentang agama sebagai alat untuk mengeksploitasi orang, untuk menindas orang. And last but not least, biasanya orang-orang begini ini kalau di luar terlihat seperti malaikat. Berpakaian bagus, terlihat seperti santu, seperti orang yang peduli, bahkan sikap agamanya yang seolah-olah yang paling puritan, intoleran, mudah menyesatkan orang lain supaya terkesan bahwa dia sangat hati-hati dalam beragama, padahal dia intoleran terhadap orang-orang yang seagama yang berbeda pikiran, orang-orang yang seagama yang berbeda haluan politik, tapi dia toleran terhadap keburukan, terhadap kebejatan. Dan bagi saya, kita harus mulai selektif untuk tidak mudah menganggap orang itu ngerti agama. Dari mana dia tahu agama? Apakah dia sudah memenuhi syarat-syarat kualifikasi? Kalaupun dia memenuhi syarat kualifikasi secara intelektual, belum tentu dia memenuhi syarat kredibilitas. Jadi tidak cukup hanya berilmu. Dia juga harus bermoral. Apalagi tidak berilmu, hanya disebut berilmu, hanya disebut ahli, ulama, tapi tidak punya bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Kalaupun dia berilmu, dia juga harus bermoral. Dari mana? Perlu fit and proper test. Perlu psikotes. Supaya tidak kemudian setiap orang mempercayakan. Kan sekarang orang lihat papan nama, tempat tahfidz, panti asuhan, seolah semuanya pasti malaikat. Justru disitulah, karena tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengawasi, terjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Hanya karena dia seorang tokoh, punya pesantren, kemudian harus diringankan, atau karena dia didukung oleh massa tertentu, kemudian penegakan hukum menjadi longgar. Buat saya, ini justru harus mendapatkan hukuman yang lebih berat, supaya menjadi cerah, supaya orang-orang seperti dia yang mungkin jumlahnya banyak, yang sampai sekarang masih melakukan aktivitas asusila yang terselubung atas nama agama itu, segera menghentikan perbuatan-perbuatannya. Baik, Ustaz. Pesantren yang baik kan juga ada, Ustaz.
nggak selalu seperti itu. Tapi kok dalam kondisi seperti ini terkesan diam, tidak mengecam. Kenapa ini? Saya tidak tahu apakah tidak ada yang mengecam. Kayaknya ada yang mengecam, meskipun mungkin juga efek terhadap pesantren lain juga ada. Makanya dari itu kita jangan kebiah-uyah semua pesantren. Juga jangan kemudian semua kiai. Juga jangan semua pendidikan agama kemudian kita cap dengan negatif. Harus selektif. Banyak pesantren-pesantren berkualitas. Banyak kiai-kiai dan ulama-ulama yang bermoral. Yang rela berkorban. Tidak memanfaatkan posisi, rendah hati, tidak ingin dipuja, tidak ingin tangannya diberikan kepada setiap orang dan dianggap suci. Banyak kiai-kiai tulus. Ya. Dan kita harus pandai-pandai menggunakan akal sehat kita untuk tidak kemudian menganggap siapapun itu malaikat. Siapa saja bisa melakukan kejahatan. Karena itu perlu hukum. Karena itu perlu pengawasan. Karena itu perlu masyarakat mengawasi dan pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih jelas. Sekarang ini menurut saya belum ada langkah yang konkret untuk mengantisipasi ini. Kita tahu ada unit kepolisian khusus untuk narkoba, untuk terorisme dan radikalisme, untuk kejahatan cyber. Mungkin perlu sebuah unit khusus kepolisian untuk menangani persoalan asusila, terutama berkedok agama. Sudah ada seperti perlindungan perempuan dari Kementerian Perempuan, juga Komnas Perempuan. Apakah hal itu masih kurang cukup? Masih perlu ada divisi khusus yang lebih kuat lagi? Kalau perlindungan anak, perempuan dan anak itu kan secara umum. Tapi terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh anasir-anasir yang mengeksploitasi agama, ini kayaknya perlu lebih khusus. Karena korbannya adalah santri. Korbannya adalah anak-anak yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi lebih baik, bukan dihancurkan masa depannya, bukan dijadikan sebagai budak seks atas nama agama. Jadi menurut saya ada perlu tindakan yang lebih nyata supaya tidak hanya konseling, tidak hanya pembelaan hak, tapi juga ada unit hukum yang lebih represif dan lebih tegas. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.